Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi di sini siapa ketuanya? Saya Bu. Ya, bisa dipimpin doa? Bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik. Di sini siapa yang tidak hadir? Alma Bu. Alma. Ya. Yang lain? Hadir semua Bu. Satu Bu izin. Alma Bu. Alma ya. Iya Bu. Ya. Lalu sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih baik kepada Ananda semua untuk membereskan dan merapikan kelas kita agar kita itu belajarnya lebih efektif dan efisien. Baik Silakan Bu. Ananda semua. Sudah Bu. Ya. Baik. Sudah Ananda semua? Sudah Bu. Nah, kita masuk kepada materi kita hari ini. Sebelumnya di minggu yang lalu Ananda sudah mempelajari tentang apa? Materi akidah akhlak. Lupa Bu. Lupa? Iya. Ya, baik. Kemarin kita membahas tentang akhlak tercela dan akhlak Terpuji Bu. akhlak tercela. Apa nih contohnya? Berbohong. Ya, lalu kemudian? Tidak sholat Bu. Ya, lalu Ananda? Mencontek Bu. Ya, akhlak terpuji? Jujur. Jujur. Lalu? Beribadah Bu. Rajin beribadah. Ya, berbakti kepada? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, benar sekali. Nah, itu untuk materi kita yang kemarin. Nah, untuk kali ini kita masuk kepada akidah Islam. Nah, baik. Akidah Islam. Di sini ada yang tahu nggak apa arti dari akidah? Iman atau keyakinan Bu. Iman atau keyakinan. Ada yang lain? Tidak Bu. Tidak ada? Nah, baik, benar sekali. Lalu kemudian kita masuk kepada dasar akidah Islam. Nah, dasar akidah Islam ini suatu yang bersifat tauqifi, yaitu yang dia itu berasal dari semata-mata itu berasal dari Allah dan juga Rasulnya. Nah, di sini tauqifi juga merupakan suatu ajaran yang hanya ditetapkan dari Allah dan juga Rasulnya. Lalu kemudian yang merupakan sumber ajaran Islam ini dia bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah saja gitu kan. Misalkan As-Sunnah gitu ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, yang Al-Quran ini dari Allah, lalu kemudian As-Sunnah ini yang dibawakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak ada yang tahu tentang tidak ada yang lebih tahu tentang Allah itu daripada Allah itu sendiri gitu kan. Nah, jadi di sini turunlah Al-Quran, lalu kemudian hadis yang sebagaimana dibawakan oleh Nabi Muhammad gitu kan, yang selaku juga untuk pembawa wahyu Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, lalu apa saja sih dasar-dasar akidah Islam? Yang pertama itu ada Al-Quran, lalu kemudian yang kedua ada As-Sunnah. Nah, di sini siapa yang tahu apa pengertian dari As-Sunnah? As-Sunnah itu adalah Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril Bu, dan melalui perantara malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu. Yang setiap membacanya akan mendapatkan pahala dan akan menjadi pedoman Bu. Ya, benar sekali. Nah, karena kita di sini membahas tentang akidah Islam, tentu akidah ini lebih condong kepada yang namanya tauhid. Ya, benar sekali. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, bunyinya bagaimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Esa Bu. Allah yang Esa. Lalu kemudian Allahus samad, Allah adalah tempat untuk bergantung Bu. Ya, bergantung. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan Bu. Lalu kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara
bicara dengannya. Nah, benar sekali. Nah, di situ merupakan tercantum yang namanya akidah yang kita pegang. Jadi akidah yang benar ini harus dijalani dan ditaati oleh kita sendiri, yang kita itu berlandaskan kepada tauhid yang sebagaimana terletak pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Nah, di sini umat Islam itu tidak dapat tawar-menawar atas dasar tauhid. Nah, jikalau ada aspek yang lain itu bisa gitu selain daripada tauhid, karena tauhid ini tiada pula Tuhan selain Allah. Nah, benar sekali. Lanjut kita kepada as-sunnah atau hadis. Apa sih pengertiannya? Segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Ya. Rasulullah, Bu. Ya, benar sekali. Ialah segala ucapan, perbuatan atau takrir. Takrir itu sikap diam Nabi, Rasul. gitu kan? Ya, Rasul. Nah, yang dari Nabi. Nah, di sini kan Islam itu sudah menegaskan nih bahwasannya hukum itu datangnya dari Allah juga dan juga dari Nabi Muhammad. Terlepas dari hukum setelah Nabi Muhammad wafat. Misalkan ada ijma dan juga Qiyas. Nah, benar sekali. Nah, di sini terdapat juga pada Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4 yang berbunyi Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu, dan yang artinya dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Nah, wahyu yang diwahyukannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini pada Quran surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4 itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Jadi memang berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi ya berdasar setiap apa yang diucapkannya, apa perbuatan dari Nabi ini memang berdasarkan pada wahyu. Nah, seperti itu. Ya, Bu. Lalu kita lanjut sampai di sini, paham? Paham, Bu. Ya, kita lanjut. Yaitu tujuan akidah Islam. Nah, apa sih tujuan dari akidah Islam ini ketika kita sudah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis gitu kan, terlepas dari kita berdasarkan ijma dan qiyas gitu. Jadi apa sih tujuan dari akidah Islam ini yang sebenarnya gitu? Siapa yang tahu? Satu. Tujuan akidah Islam tuh untuk mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Ya, Bu. Tauhid ya. Jadi untuk memperkuat Tauhid. Nah, lalu kemudian untuk mengetahui petunjuk hidup. Nah, kita itu harus tahu apa sih tujuan kita diciptakan, lalu kemudian kita untuk apa gitu kan, lalu kita kemana akan kembali, itu kita harus mengetahuinya. Lalu kemudian yang ketiga, memupuk dan mengembangkan dasar pengetahuan tentang ketuhanan kita, lalu kemudian memelihara manusia dari kesyirikan, lalu kemudian menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, ketika kita sudah mempunyai iman yang kokoh, lalu kemudian kita sudah mempunyai dasar tauhid yang kokoh, jadi kita itu bisa untuk mempertahankan agama kita gitu. Jadi meskipun kita itu meskipun kita berada pada lingkungan yang tidak sepenuhnya misalkan muslim gitu kan, jadi kita itu akan tetap kokoh dengan kita mempelajari tauhid kita sendiri, yaitu agama Islam. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, contoh tauhid itu apa, Bu? contoh tauhid ya, contoh tauhid itu ya misalkan kita dengan meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa kita memang benar-benar menyembah Allah. Karena tauhid ini kan kita bersaksi kan, seperti itu. Kita bersaksi, kita berikrar bahwasanya kita itu mempunyai satu yang kita percayai gitu. Itu namanya tauhid. Baik, Bu. Nah, ada lagi yang lain? Tidak, Bu. Nah, kalau begitu Ibu yang akan bertanya kepada Anda semua. Baik, Bu. Bisa dilihat ya. Bisa, Bu. Nah, Ananda Saputra Putra. atau Saputri?
Putri. Seputra, Bu. Ya. Bagaimana pendapat kalian jika Tuhan alam semesta ini berjumlah lebih dari satu? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya, Bisa Bu. menentukan? Saya, Bu. Ya. Tidak mungkin Tuhan itu berjumlah lebih dari satu, karena sudah dijelaskan di surah Al-Ikhlas, Bu, ayat pertama bahwa Tuhan itu Esa. Ya. Jadi Tidak diperanakan dan tidak juga tidak beranak dan tidak diperanakkan, Bu. Jadi sudah jelas kalau Tuhan itu satu, Bu. Ya, jikalau dua bisa jadi berantem ya. Iya, Bu. Ya. Jangan sampai dua, Bu. Nanti goyah pula keimanan kan, Bu. Ya, benar sekali. Lalu kemudian apa saja sih contoh-contoh kebaikan, contoh-contoh perilaku yang dia itu mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Sholat, Bu. Iya, sholat. Mengamalkan akidah Islam. Apa, Bu? Mengikuti segala sunnah Rasul, Bu. Sunnah Rasul. Nah, lalu kemudian yang ketiga, berbuat baik, Bu. Ya, berbuat baik. Nah, itu karena kita itu sudah mempelajari itu, baik itu dalam kita mengimani, lalu kemudian itu kita menyebutkan dari perkataan kita, lantas kita harus mengamalkan dari apa yang kita yakini. Kita yakini. Seperti itu ya. Ya, Bu. Siapa aja namanya tadi, Ananda? Alma, Bu. Alma. Udah, Bu. Nah, ya, baik. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini tentang akidah Islam, harapan Ibu mahasiswa. Nah, harapannya kepada Ananda semua, dengan kita mempelajari tentang akidah Islam ini, harapan Ibu bahwa Ananda semua dapat memahami apa sih dari dasar-dasar akidah Islam kita, lalu kemudian apa sih yang kita dapat dari ketika kita mempercayai dasar-dasar akidah Islam, apa sih tujuannya gitu ya. Ananda semua bisa dipahami? Paham, bisa Bu. dipahami? Paham, Bu. Ya. Baik. Jadi untuk PR Ananda silahkan kerjakan pada halaman 10. Buat ringkasan tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu ya Ananda PR-nya. Nah, baik. Terima kasih kepada Ananda semuanya. Ibu harap Ananda bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, lalu bisa dikumpul minggu depan. Lalu kemudian jikalau ada salah dari ibu minta maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan milik ibu. Lalu kemudian kepada Ananda ditunggu gurunya yang akan masuk. Bisa dipahami ya Ananda semua? Bisa, Bu. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.